Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Candika Septian dari PGSD Penjas kelas 5B. Saya akan mempresentasikan kembali hasil kemarin mata kuliah praktikum pelayanan kesehatan di sekolah ya. Sekarang yaitu kedaruratan medis 2. Kemarin udah bikin kedaruratan medis 1, sekarang kedaruratan medis 2, yaitu saya memakai biasa PowerPoint dari dosen saya, yaitu Pak Yogi, Akin SPD MPD. Kedaruratan medis 2 yaitu tentang demam, kejang, epilepsi, pingsan. Nah, ini penanganan yang harus dimiliki oleh seorang guru SD ya, atau guru SMP, SMK pun bisa ya. Nah, di sini ada pertama yaitu demam. Nah, demam itu yaitu merupakan bagian dari respon tubuh dalam mengatasi penyakit ya. Nah, demam itu suatu suhu tubuh yang panasnya berlebihan gitu ya. Nah, apa saja sih yang harus pertama dilakukan, yaitu berikan kompres air hangat. Nah, ini biasanya kalau misalkan kita di sekolah ada UKS, biasanya ada barang-barang P3K atau alat kompres dan kasih air hangat, lalu kompres dengan menyikat seluruh tubuh, bukan hanya di dahi saja, jadi seluruh tubuh bisa dikompres. Lalu berikan banyak minum air putih agar meredam kemungkinan demam tinggi. Lalu hindari pakaian berlapis atau selimut tebal karena menghambat pertukaran suhu dengan udara. Nah, jadi harus agak nggak tebal banget sih ya, karena ini demam itu kan panas. Jika anak terlihat lemah atau dehidrasi, segera bawa ke rumah sakit. Nah, jadi kalau demam sendiri itu, kalau misalkan udah melebihi suhu tubuhnya yang memang berbahaya atau memang merugikan nantinya, bisa langsung ke rumah sakit atau dibawa ke rumah sakit. Nah, dan demam sendiri bisa mengakibatkan kejang-kejang kalau demam itu panas, ataupun epilepsi gitu ya, bisa. Makanya pada saat demam kebutuhan air putih meningkatkan gitu. Makanya harus kasih banyak minum air putih karena meningkatkan 150% dari kebutuhan biasa. Ya, itu ya. Lalu suhu tubuh normal pada manusia kita harus mengetahui juga. Pertama, umur 3 bulan yaitu 37,5% 5 Celcius ya, derajat Celcius. Nah, itu suhu tubuh 3 bulan. Terus 6 bulan 37,5, 1 tahun 37,7 Celcius, 3 tahun 37,2, 5 tahun 37,0, terus 9 tahun, 7 tahun 36,8, 9 tahun 36,7, 11 tahun 36,7, 13 tahun 36,6, dewasa 36,4, sampai 70 tahun itu 36,0. Nah, itu suhu tubuh yang normal gitu ya. Kalau udah melebihi itu mungkin berarti kita demam atau tidak normal ya. Makanya salah satu sekarang lagi musim COVID, salah satunya pengecekan suhu tubuh, karena gejala COVID sendiri ada di demamnya itu gitu. Suhu tubuh yang di atas 37 itu harus memang disegera apakah tergejala COVID atau enggak. Makanya kita harus mengetahui suhu tubuh kita apakah normal atau tidak ya. Itu demam ya. Sekarang menuju ke kejang. Kejang merupakan kekakuan tubuh atau alat gerak akibat kontraksi dan atau relaksi otot yang tidak terkendali. Nah, ini biasanya disebabkan oleh epilepsi, hipoglikemi, keracunan, stroke, demam, infeksi. Nah, ini jadi epilepsi itu gangguan dari otak sendiri ya. Nah, makanya biasanya nih kalau saya sendiri sih, karena masih kuliah dan baru ada mata kuliahnya, memang saya melihat yang kejang itu kaget atau soak kalau Sundanya mah. Nah, malahan panik gitu ya kalau melihat yang kejang, karena nggak tahu kenapa, karena memang belum tahu penanganannya ya.
Nah, makanya saya bersyukur karena ada mata kuliah ini, saya bisa mengetahui apa sih penanganan atau pertolongan korban kejang sendiri. Nah, di sini ada secara umum kejang akan terhenti dengan sendirinya. Sebagai penolong tidak banyak yang dilakukan, yang terpenting adalah satu, kita jelas jangan panik ya itu, terus jangan melawan kejang sendiri, jangan berusaha menyumpal mulut ke dalam ke dalam mulut, takutnya berbahaya atau ada yang cedera. Jaga pernapasan, hindari dari bahaya sekitar, atau kalau misalkan kita bisa lentangkan di tempat yang tebal, terus kasih apa sih yang ya ibaratnya ada jaket atau apa supaya tidak kena lantai, dan miringkan karena takutnya muntah, takutnya telan ke dalam, nantinya masuk ke bukan salurannya gitu ya. Terus kalau memakai baju ya dilonggarkan aja kalau yang ketat-ketat gitu ya, karena untuk memperlancar pernapasannya juga gitu kan. Dan apabila banyak orang, jauhkan orangnya, harus menyebar dulu atau menyingkir karena agar udara masuk gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kejang ini karena sendirinya ya, ini bisa hitungan beberapa detik, bisa beberapa menit, paling lama 5 menit. Itu saya baca dari artikel. Kalau lebih dari itu, kita harus langsung membawa ke rumah sakit gitu ya. Karena itu bisa jadi kejangnya itu udah parah gitu ya. Makanya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Terus ada epilepsi atau ayan. Nah, ini pun hampir sama saja gitu ya. Kayak kejang ya, salah satunya kejang itu termasuk epilepsi gitu. Nah, apa sih epilepsi itu? Yaitu merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di otak gitu kan. Kekuatan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran. Nah, ini tuh epilepsi ini biasanya gejala pertamanya tuh dia itu marah-marah, terus misalkannya demam tinggi, terus suka makan obat-obatan lah, nafsa gitu ya. Makanya hindari kalau orang-orang yang mempunyai epilepsi, jaga pola makan seimbang, atur olahraga, atur kesetresan. Nah, terus janganlah memakan obat-obatan seperti nafsa itu. Nah, kalau gejalanya atau tanda-tandanya ini ada juga, yaitu jatuh tiba-tiba karena memang saraf otak itu tidak normal dan tidak bisa aktivitas seperti biasa ya, mungkin jatuh tiba-tiba. Terus ada wajah dan leher sianulosis, terus gerakan kejang otot, mulut berbuih atau berbusa ya setelah kejang, biasanya kelelahan itu. Nah, ini hampir sama dengan kejang gitu ya, sama gitu ya, keadaannya atau gejalanya gitu ya. Ada nih ketika anak mengalami epilepsi, ya tadi kita tidak panik, dipastikan dia dalam keadaan yang aman, jauhkan dia dari benda-benda yang tajam, benda yang keras, tangga dan perabot rumah. Setelah itu baringkan tubuhnya ke arah kanan atau kiri agar cairan dalam mulutnya bisa keluar dan tidak masuk ke jalan asap napasnya. Jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut anak selama kejang berlangsung. Kondisi ini dapat menghambat jalan napas. Nah, tapi saya tuh pernah melihat ya, sebelum saya mengetahui ya ini, jangan kalau di rumah sendiri ada nih yang biasanya suka pakai apa sih, sendok nih giginya, karena takutnya lidahnya kayaknya tuh takut digigit gitu. Cuman kalau misalkan enggak pun ya nggak jadi masalah kan, supaya tidak ada yang cedera. Nah, makanya kalau misalkan kita tidak bisa menanganinya, kita panik, kita langsung aja bawa ke rumah sakit terdekat, atau kita bisa membawa ke orang yang memang bisa menolongnya gitu, yang memang bisa menangani si epilepsi ini gitu. Terus saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak apakah ia bernapas. Jika setelah kejang anak tidak bernapas, maka segera bawa ke anak ke IGD rumah sakit terdekat. Nah, setelah kejang berakhir, anak
Anda mungkin ketakutan dan bingung dengan kondisi yang dialaminya. Nah, karena apa? Ya memang epilepsi sendiri yang bisa bawah sadar kita tidak ada gitu. Nah, makanya kita tenangkan dia dengan berkata bahwa semua baik-baik saja dan bahwa Anda selalu ada di sisinya. Biarkanlah dia beristirahat, hindari memberikan obat tambahan kecuali bila diresepkan oleh dokter. Nah, terus ada banyak jenis obat-obatan yang tersedia untuk menangani epilepsi pada anak. Obat-obatan tersebut antara lain, nah ini bisa kalau nanti dibutuhkan ya, phenytoin, carbamazepine, valproic acid, etroximid, topiramate, gabapentin, masih banyak ya, bisa valbenmet. Nah ini bisa ada barangkali kalau kita tanyakan ke apotek barangkali ada, kalau tidak mungkin langsung ke rumah sakitnya sendiri gitu, sambil memeriksa anak yang punya epilepsi itu. Lalu ada 4 yaitu pingsan atau hilangnya kesadaran karena peredaran darah ke arah otak berkurang. Nah ini makanya peredaran darah itu sangat penting ya ke otak karena keberlangsungannya kesadaran kita itu. Nah, gejala dan tandanya perasaan linglung, pandangan berkunang-kunang, lemas, keluar keringat dingin, menguap, kurang respon, denyut nadi lambat. Nah, ini tuh biasanya kalau kita kelelahan bisa pingsan. Kalau kita misalkan banyak pikiran, terus udah berlebihan lah, itu bisa jadi pingsan. Nah, pertolongan pingsan pertama yaitu bawa penderita ke tempat yang aman dan segar. Berikan penderita bila pucat tungkai ditinggikan supaya ya tadi peredaran darah itu menuju ke otaknya itu banyak kan. Periksa respon penderita, ya kita ada komunikasi lah supaya apakah dia sadar atau tidak. Longgarkan pakaian yang mengikat, bila perlu beri rangsangan wangi-wangian, bisa kayu putih, terus bisa yang ada ya yang wangi-wangian yang memang tidak terlalu menyengat ya. Bila pulih sarankan posisi recovery atau kestabilan kembali ya. Nah, beri minum bila penderita sudah bisa duduk dengan nyaman. Nah, itu pertolongan pingsannya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Apabila ada kekurangan dan ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya masih sama-sama belajar. Ini saya buat video ini untuk mengampu tugas dari Praktikum Pelayanan Kesehatan sendiri. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.